Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi dan juga dialog menarik mengenai topik menginspirasi. Dan langsung saja bersama saya Robiansa, inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, untuk mensukseskan Pilkada serentak mendatang tentu dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Apa saja perannya? Langsung saja kita akan tanyakan pada Pak Hasandri Agustiawan, Wakil Ketua KPID Sumsel yang sudah ada di studio Kompas TV Palembang. Apa kabar Pak Hasandri? Alhamdulillah sehat, baik dan semangat Mas Robi. Baik, semangat ya. Menyambut 27 November. Betul, tentunya Pilkada serentak begitu Pak. Nah, sesuai dengan tema dialog kita pagi hari ini, tentunya ini membahas mengenai Pilkada serentak tahun 2024 dan tentunya ini peran dari KPID juga sangat dibutuhkan begitu Pak. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi begitu Pak, apa saja sih sebenarnya peran dari KPI dalam penyelenggaraan Pilkada? Ya, baik, terima kasih Mas Robi. Sebelumnya KPID ini berada dalam satu gugus tugas ya, bersama Bawaslu, KPU maupun Dewan Pers dan KPID. Nah, jadi kalau ditanya apa sebenarnya peran KPID dalam perhelatan akbar ini, KPID ini adalah lembaga negara yang ditugaskan negara untuk melakukan salah satunya pengawasan ya, pengawasan terhadap konten-konten siaran lembaga penyiaran, yaitu radio dan televisi. Nah, kaitannya dengan pemilu kada 27 November mendatang, KPID harus berperan dan ikut ya. Karena dalam satu gugus tugas itu kalau Bawaslu mengawasi pelaksanaannya ya, sementara KPU adalah pelaksananya, panitia pelaksananya, Dewan Pers menyangkut etika kegiatan jurnalistiknya, KPI diberikan kewenangan untuk melakukan menganalisa konten-konten yang berkaitan dengan pilkada itu. Nah, jadi kalau berbicara masalah pilkada ini kaitannya dengan dunia penyiaran ya, ada Mas Robi, ada 4 komponen yang menjadi ajang kita. Pertama adalah publik ya, masyarakat. Masyarakat ini mempunyai hak ya, mempunyai hak agar mendapatkan informasi yang utuh, informasi yang luas tentang visi misi ya calon kepala daerah, supaya ketika jatuh pada hari pemilihan nanti masyarakat tidak memilih dalam karung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah media ya. Media adalah sebagai penyampai informasi dari visi misi para calon kepala daerah, termasuk Kompas TV. Artinya sudah selayaknya para calon kepala daerah itu memberikan ruang yang besar ya kepada media untuk dijadikan sebagai media menyampaikan informasi yang berkaitan dengan visi misi mereka. Tidak hanya pemberitaan. Ya, kalau pemberitaan kan memang tugas kita media ya untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Tetapi peringatan akbar ini tentunya ada kue ya. Kue yang bisa berpihak kepada lembaga-lembaga penyiaran. Artinya KPU juga bisa memberikan amanah kepada lembaga penyiaran untuk beriklan yang berkaitan dengan pemilu kada ini. Nah, sebenarnya Pak, kenapa ini penayangan berita maupun iklan ini harus perlu diatur selama pilkada begitu Pak? Ya harus ya. Kalau dari segi KPI-nya, kita ada PKPI ya yang mengatur itu, kan ada P3SPS-nya yang mengatur tentang apa ya, baik durasi maupun keberimbangan dari berita ya. Kalau durasi tentunya iklan, tapi keberimbangan berita ini yang harus kita atur. Karena apa? Karena kadang kita temukan di lapangan ada cakada yang memang pilih media kan. Ya, seluruh program pemberitaan selalu diberikan kepada salah satu lembaga penyiaran. Ini tentunya tidak fair dong. Nah, begitu juga lembaga penyiaran ya. Jangan sampai prinsip keberimbangan yang diatur dalam PKPI maupun dalam kalau kegiatan jurnalistik harus berimbang itu jangan sampai dilupakan. Betul. Jadi ketika kita memberikan ruang kepada cakada untuk berbicara di media kita, kita beritakan, maka cakada yang lainnya juga harus kita berikan porsi itu. Kalau ada 3 calon kepala daerah, berarti 3-3-nya harus kita berikan porsi yang sama. Supaya apa? Supaya
terwujudnya prinsip keseimbangan profesionalisme media itu bisa kita dilihat oleh masyarakat. Baik. Nah Pak, khusus untuk tayangan berita pilkada, seperti apa sebenarnya Pak aturan KPI? Apakah ada poin-poinnya begitu Pak yang harus dipatuhi? Ya, kalau berkaitan dengan berita, ini sudah jelas ada aturan-aturannya ya dalam P3SPS itu. Aturannya misalnya berita yang disampaikan tidak melahirkan berita yang hoax. Ya, berita itu harus fakta, Betul. tidak berpihak, berimbang, tidak menghasut dan lain sebagainya. Ini sudah jadi prinsip jurnalistik kan? Betul. Itu yang harus dikedepankan dan KPI melakukan pengawasan terhadap itu. Adakah berita yang disampaikan oleh lembaga penyiaran tidak berimbang atau memojokkan calon kepala daerah lain? Itu dari segi pemberitaan. Tetapi kalau dari segi iklan kampanye, kita juga ada aturannya. Ya, dalam PKPU juga ada aturan. Aturannya pertama, iklan kampanye itu tidak boleh disiarkan ketika belum masuk waktu kampanye. Nah, sekarang belum masuk. Masuk waktu kampanye itu, iklan kampanye itu baru bisa dimulai tanggal 10 nanti. 10 November sampai 23 November. Itu baru bisa ditayangkan iklan kampanye. Kalau ada media yang sudah menayangkan iklan kampanye di luar ketentuan itu, maka itu dianggap pelanggaran. Baik. Nah itu tadi kan mungkin tanggal penayangan begitu Pak. Nah kalau misalkan adakah aturan durasi begitu Pak, mungkin atau jam-jam tertentu yang diperbolehkan untuk tayang? Ya. Ini berita atau iklan? Iklan. Kalau iklan memang sudah diatur, ya diatur dalam PKPU itu bahwasanya pertama untuk media radio penyiaran lembaga penyiaran radio durasinya 60 detik. Setiap hari 10 spot. Televisi cuma 30 detik. Tidak boleh lebih dari itu. Dengan durasi juga 10 spot per hari. Itu yang sudah diatur. Ya. Baik. Nah ini kan kita mungkin menyinggung Pilpres lalu begitu Pak ya. Sempat ada salah satu capres begitu Pak ya yang tampil di tayangan azan begitu Pak. Nah, sehingga ini juga sempat menimbulkan polemik begitu. Nah, seperti apa ini Pak Bapak melihatnya dan mungkin tanggapannya seperti apa? Iya. Ini benar sempat viral ini ya ketika menjelang Pilpres tentang ada salah satu capres yang tiba-tiba muncul di tayangan azan. KPI sendiri sudah mentelaah itu baik di daerah maupun pusat dan menyimpulkan bahwasanya berkaitan dengan tayangan azan itu sebenarnya ya sah-sah saja. Karena apa? Tidak melanggar P3SPS. Kecuali misalnya yang bersangkutan dijadikan sebagai pemeran dalam film atau sinetron. Atau kalau di televisi lokal ini kan ada acara-acara khusus yang memerankan sang figur untuk dijadikan pemain langsung. Kalau berkaitan dengan azan kemarin itu karena ini berkaitan dengan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu, agama tertentu, maka ini tidak terindikasi sebagai pelanggaran. Artinya ini diperbolehkan? Diperbolehkan, karena ini berkaitan dengan komunitas atau kelompok agama tertentu. Baik, ini semakin menarik perbincangan di pagi hari ini. Tentu kita masih akan lanjutkan lagi usai jeda Pak. Dan saudara, usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Hasandri Agustiawan, Wakil Ketua KPI di Sumsel. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Nah, mungkin ini bagaimana pengawasan KPI di Sumsel terhadap lembaga penyiaran terkait tayangan terkait dengan pilkada ini Pak? Mungkin seperti apa pengawasannya? Ya, baik, kalau kita berbicara bagaimana teknis pengawasan yang dilakukan oleh KPI di Sumatera Selatan, kita ini ada dua langkah yang kita lakukan. Pertama secara manual. Manual artinya SDM yang ada di KPID itu kita memang kita atur untuk bahasa kitanya melototi ya setiap tayangan-tayangan media itu. Karena mereka dibagi jam ya, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu secara manual. Tetapi di balik itu juga kita dibantu oleh alat namanya alat record ya kita ya, alat record yang dimiliki KPI di Sumatera itu bekerja selama 24 jam. Jadi insya Allah tidak akan terlewatkan yang namanya indikasi pelanggaran apalagi media televisi ya, karena kita di-record selama 24 jam. Sementara untuk lembaga penyiaran radio kita baru masih konsen di Palembang. Untuk di daerah kita belum bisa melakukan pengawasan secara langsung, tetapi kita ada kelompok masyarakat peduli siaran namanya.
Kita menggunakan mereka untuk memberikan laporan-laporan kalau seandainya ada indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran daerah, terutama radio-radio daerah. Tetapi kalau untuk di khususnya Kota Palembang, insya Allah kita maksimal bekerja melakukan pengawasan itu. Baik. Nah, ada berapa lembaga penyiaran yang diawasi begitu, Pak? Kalau lembaga penyiaran televisi kita untuk Palembang kan ada 3 televisi lokal ya yang kita awasi ya. Kemudian kalau secara nasional semua televisi yang sekarang lebih kurang ya kita awasi sekitar 25 kalau tidak salah, itu juga kita awasi. Tetapi kita lebih konsen kepada pengawasan televisi lokalnya. Betul. Karena berkaitan dengan pemilu kada di daerah. Betul, betul. Baik, Pak. Nah, jika ditemukan pelanggaran begitu, Pak, nah, apa tindakan dari KPID Sumsel? Kita sudah melakukan tindakan ya. Beberapa waktu yang lalu kita dari Pilpres kemarin kita sudah juga melakukan tindakan dengan memberikan semacam rekomendasi kepada lembaga penyiaran di Palembang, baik itu televisi maupun radio. Nah, baru-baru kemarin, minggu kemarin, sekitar 4 hari yang lalu kita juga melakukan pemanggilan terhadap lembaga penyiaran untuk dimintai klarifikasi terhadap laporan masyarakat dengan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan media lokal di Palembang. Sanksinya kita sudah minta klarifikasi, langkah-langkahnya, klarifikasi sudah, dan kita rumuskan apakah itu melanggar atau tidak melalui rapat pleno KPID Sumatera Selatan. Dan kita sudah memberikan sanksi berupa surat teguran. Ya. Nah, biasanya apa saja bentuk-bentuk dari pelanggaran yang ditemukan, Pak? Kalau untuk pilkada ini pelanggarannya itu lebih kepada masa tayang ya, masa tayang yang belum masuk waktunya. Yang kedua adalah ada indikasi pelibatan calon kepala daerah, ya, oknum kepala daerah dalam sebuah program, ya itu pelanggaran yang kita temui. Tapi lebih banyak kepada persoalan pemutaran iklan sebelum masuk waktunya. Baik. Nah, untuk sosialisasi sendiri, Pak, apa saja cara sosialisasi yang dilakukan KPD terkait hal ini, baik ke lembaga penyiaran maupun ke pasangan calon yang berkontestasi di pilkada begitu? Kita beberapa waktu yang lalu, mungkin Kompas TV juga hadir waktu itu 4 hari yang lalu kita sudah melakukan sosialisasi ini di kantor KPID Sumatera Selatan ya, tentang tentang aturan penyiaran di masa pilkada bagi media massa ya, media massa terutama media penyiaran baik itu radio maupun televisi. Itu sebagai bentuk sosialisasi kita. Kepada kawan-kawan pemilik media, terutama misal pimpinan-pimpinnya, kita selalu berkomunikasi kan. Kita minta mereka supaya ketika ada program dari Cakada itu untuk kita telaah bersama-sama. Untuk apa? Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai ketika tayang itu masih ada indikasi pelanggaran-pelanggarannya. Kalau kepada Cakada, kita juga menghimbau kepada tim sesnya kan. Yang punya kerjaan itu sebenarnya tim ses kan. Nah, tim sesnya itu kita juga melakukan komunikasi ya, kita data ya, bahkan kita mengetahui sosial media tim-tim sesnya ya. Kemudian kita juga dalam minggu-minggu ini melakukan roadshow ke daerah-daerah. Semalam kami baru pulang dari Kabupaten Pali dan Muara Enim ya, kaitannya dengan ya peranan lembaga penyiaran dalam pilkada ini, supaya kita tidak terjebak dalam persoalan ini. Baik. Artinya juga sosialisasi juga perlu dilakukan dan juga ini cukup ketat begitu ya pengawasan begitu. Benar. Baik, kita lanjutkan lagi sejenak, Pak, dan saudara, sejenak kami masih akan kembali tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Hasandri Agustiawan, Wakil Ketua KPID Sumsel. Baik, Pak, nah mungkin dalam proses pengawasan lembaga penyiaran begitu, Pak, khususnya untuk pilkada serentak ini, apakah sempat ditemukan kendala begitu, Pak? Ya. Ini kalau kita berbicara kendala ini yang menjadi dilema bagi kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ya, terutama daerah Sumatera Selatan. Ibaratkan ini dimakan mati emak, tidak dimakan mati bapak. Kendala yang paling besar adalah
di satu sisi kita ingin menegakkan aturan ya, aturan yang dibebankan kepada kita. Di satu sisi kita juga harus menyelamatkan kawan-kawan media setidaknya memberikan ruang kepada mereka. Ini adalah kesempatan. Kesempatan misalnya kita mendapatkan iklan dari calon kepala daerah ya. Nah, ketika mereka misalnya sudah beriklan, akhirnya ada pelanggaran. Kita panggil. Inilah yang menjadi kendala kita ya. Di satu sisi kita prihatin, apalagi radio kan saat ini susah sekali misalnya untuk mendapatkan iklan ya. Nah, di satu sisi kita harus menegakkan aturan ini. Nah, ini yang menjadi kendala terbesar bagi kami. Namun demikian, apapun itu, di satu sisi kami adalah sebagai penegak aturan, polisinya penyiaran. Di satu sisi kami adalah orang tua bagi kawan-kawan lembaga penyiaran yang tidaknya secara harus mengayomi mereka. Ya, makanya insya Allah kami sudah bertekad untuk di satu sisi kita tegakkan aturan, di satu sisi kita harus menyelamatkan kawan-kawan media dari persoalan-persoalan hukum ini. Jangan sampai sanksi yang kita berikan itu justru menghancurkan masa depan mereka. Ya. Baik, artinya juga itu. Kerjasama juga diperlukan begitu itu ya, benar. Antar lembaga. Kerjasama antar lembaga, makanya kita sebelum itu terjadi sudah melakukan sosialisasi ini. Kita selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan yang punya kesempatan untuk mendapatkan iklan. Bila perlu kita telaah bersama-sama dulu materinya ya. Apakah ini ada indikasi pelanggaran atau tidak. Supaya apa? Supaya mereka nyaman ya. Nyaman dan berkiprah dalam pilkada ini menghasilkan sesuatu yang baik ya, dan selamat, berkat dan bahagia kayak seperti itu. Baik, betul. Nah, berbicara mengenai peluang tadi Pak Ena. Ini melihat pilkada serentak tahun ini, apakah peran lembaga penyiaran ini juga cukup besar untuk media kampanye begitu Pak? Ya, ini sebenarnya yang momen yang perlu kami ingatkan kepada kawan-kawan peserta calon kepala daerah dan timnya ya. Sekarang perlu diakui kepercayaan mereka terhadap media resmi, media seperti kita ini kan memang kurang. Mereka kadang menghabiskan uang belasan juta hanya untuk menyewa influencer ya, yang di medsos. Yang medsos sendiri sebenarnya dari segi hukumnya kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di situ awalnya hoak, fitnah dan lain sebagainya. Oleh karenanya ya peluang untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang program-program mereka itu ya di media yang resmi inilah. Betul. Karena apa? Kalau media resmi kan jalur pemberitaannya itu sudah jelas. Tetapi kalau mohon maaf media sosial siapa yang harus bertanggung jawab? Betul. Jadi kawan-kawan kami yakinkan kepada kawan-kawan lembaga penyiaran bahwasanya kita tetap ada dan kita tetap harus maju ke depan karena kitalah media yang wajib dipercaya oleh masyarakat. Betul. Karena dari corong kita tidak akan lahir berita-berita yang hoak, mencebar fitnah dan lain sebagainya. Karena memang sudah ada kaidah-kaidahnya begitu, karena kita juga menyampaikan informasi itu sesuai dengan fakta begitu. Berdasarkan fakta. Baik. Nah, apakah ini juga penonton juga bisa melapor jika ditemukan dugaan pelanggaran begitu, Pak? Ya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan selalu melibatkan penonton, pemirsa, masyarakat, pendengar radio untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama. Tadi sudah saya singgung ada masyarakat peduli siaran. Karena apa? Meskipun kami sudah punya sumber daya manusia, kami punya alat yang canggih untuk merekod itu, tetapi kita juga manusia ya yang punya kelemahan di sana sini, terutama pengawasan di daerah. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat, terutama pemirsa Kompas TV untuk berpartisipasi dalam pengawasan ini. Jikalau memang ada media yang tidak berimbang, media yang menyebar hoax, persilakan laporkan ke KPID Sumatera Selatan. Kantor kami di Jalan Merdeka nomor 1A, Palembang ya, depan pom bensin itu ya. Kemudian kita ada Instagram KPID Sumatera Selatan, Facebook KPID Sumatera Selatan, dan silakan kalau mau WA di 0812 79922 900. Itu kontak pengaduan kita, dan sampai semalam pun pengaduan tetap ada ke kita tentang netralitas dan ketidakberimbangan dari media di Palembang ini. Oke. Nah, untuk tanggapan seperti itu, seperti apa KPID untuk menyikapinya, Pak? Ketika ada laporan, kita harus pull up itu, kita tindak lanjut ketika apapun bentuk laporannya. Tetapi kita harap kepada masyarakat agar laporan itu benar-benar fakta ya. Betul. Bila perlu
ada nama pengirim pelaporan, KTP, dan kita akan lindungi itu. Betul. Jangan sampai Jangan informasinya sampai informasinya juga sumir. Ya kita betul, juga betul. ada yang laporan, kita lapor dia nomornya tidak bisa kita hubungi. Iya, kapan kejadiannya, jam berapa tayangnya, ya didengar di media yang mana, itu kan kita perlu. Betul. Tapi kalau Pak dikasih ini itu kita tidak bisa. Betul. Ya, makanya kami harapkan laporannya jelas. Di cross check juga begitu Pak ya. Baik, nah apakah ada koordinasi antara KPID Sumsel dengan penyelenggara pilkada begitu Pak? Tentu ada. Saya katakan di awal tadi kami masing-masing punya peran dan disatukan dalam satu gugus tugas. Ada 4 lembaga, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers maupun KPID. Nah, jadi koordinasi itu terus kita lakukan seperti kemarin. Pelanggaran yang sudah kita plenokan kemarin itu kan pengaduan masyarakat kepada KPU, ke Bawaslu Palembang. Oleh Bawaslu karena itu bukan ranah mereka, diberikan ke KPID. KPID ini kan yang mengawasi, menindak lembaganya, lembaga penyiarannya ya. Karena orang melaporkan lembaga penyiarannya, maka oleh Bawaslu itu dikoordinasikan dengan kita. Betul. Artinya ada komunikasi di antara kita yang saling menginformasikan, saling dukung, saling menguatkan supaya apa? Tujuan kami tidak lain agar apa? Agar terwujudnya keadilan pemilu di Sumatera Selatan ini. Dan juga mensukseskan pilkada serentak begitu. Baik, karena harapan KPID Sumsel sendiri Pak terhadap lembaga penyiaran terkait dengan pilkada ini Pak. Ya. Harapan kami adalah kita ini corong masyarakat ya. Informasi itu bermakna ketika didapatkan oleh masyarakat dari lembaga penyiaran yang resmi. Oleh karenanya marilah kita berjalan pada koridornya untuk memberikan porsi yang sama kepada Cakada ya. Jangan sampai kita memilih dan memilah cuma satu Cakada ini yang kita orbitkan sementara yang lain tidak kita beri ruang ya. Karena apa? Ketika kita memberikan keadilan kepada masing-masing Cakada, insya Allah siapapun terpilih nantinya, nama lembaga kita tetap harum. Betul. Harus berimbang. Harus berimbang. Baik, Pak. Berimbang dan bertanggung jawab lah. Betul. Baik, terakhir Pak, ini mungkin himbauan kepada masyarakat terkait dengan mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Silakan Pak. Iya, masyarakat Sumatera Selatan tanggal 27 November adalah hari demokrasinya masyarakat Sumatera Selatan untuk menentukan pilihan mau dibawa kemana Sumsel dan Kota Palembang maupun kabupaten kota lainnya oleh Cakada yang terpilih. Oleh karenanya cerna ambil informasi dari media-media yang resmi supaya kita tidak terjebak dalam kesesatan. 5 tahun bukan waktu yang pendek untuk merasakan apa yang diperbuat oleh pemimpin kita kalau kita mencari pemimpin yang salah. Jadilah pemirsa yang cerdas, kritis, dan punya martabat. Baik. Terima kasih Pak Hasandri Agustiawan. Semoga ini tadi berbicara kita bisa memberikan gambaran kepada masyarakat di rumah untuk mensukseskan pilkada juga, dan semoga ini lembaga penyiaran semakin berimbang dan juga sesuai dengan fakta begitu. Amin. Ya. Baik. Harapkan lembaga penyiaran juga akan mendapat imbas dari kebaikan pilkada ini. Imbas positif begitu. Imbas positif, terutama dari segi penghasilan lah itu. Betul. Saudara, perbincangan tadi sekaligus menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rubiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.